Iya. Ya pemirsa, akibat gempa yang mengguncang Sulawesi Utara, Iya, sampai kakak. ini adalah visual gedung KONI yang hancur akibat gempa, dan ini adalah Rumah Sakit Budi Mulia yang juga rusak akibat gempa yang berkekuatan 7,6 magnitudo. Sejumlah pasien ini mencoba untuk menyelamatkan diri sambil membawa selang infus. Ya, sementara itu di Kota Manado, gedung olahraga KONI juga rusak akibat gempa. Sejumlah infrastruktur bangunan ini hancur akibat gempa kuat yang berkekuatan 7,6 magnitudo. Sejumlah warga terlihat sedang membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan di sekitar gedung. Belum diketahui apakah ada korban, luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Telepon Pak itu sampai itu nyala angka ya. Oh Tuhan, masih di dalam situ. Iya, tunggu. Iya. Kata ambu memang antero. Oh Tuhan, aduh. Itu orang nggak tahu. Iya, iya sampai kakak. Aduh, kasihan. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, Bapak Akil Ihsan. Selamat pagi, Pak Akil. Pak Akil, apakah gempa ini menyebabkan potensi tsunami? Pak Akil, bisa mendengar suara saya? Pak Akil? Iya. Ya. Ya, Pak Akil, gempa yang mengguncang Sulawesi Utara, apakah berpotensi tsunami, Pak? Ya, betul, berpotensi tsunami. Baik, apakah potensi tsunami ini juga terjadi di wilayah Maluku Utara? Betul, Pak. Ya, Pak Akil, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana gempa yang terjadi di Sulawesi Utara pada pagi tadi? Ya, gempa pagi tadi dengan kekuatan 7,6 magnitudo pada tanggal 2 April 2026 terjadi pada waktu 5:48 atau pukul 6:48 waktu Indonesia Tengah dengan kedalaman di 62 km. Jarak dari Bitung sendiri 129 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara, kemudian 132 km barat laut Ternate Maluku, kemudian 132 km dari barat laut Ternate Maluku Utara. Berdasarkan pengamatan muka air laut yang kami dapat dari pusat, tsunami telah terdeteksi di wilayah Bitung dengan ketinggian 0,2 meter pada pukul 6.15 WIB atau pukul 7.15 WIB. Dan di Halmahera Barat 0,3 meter pada pukul 7.08 WITA. Baik, Pak Akil, berarti sudah ada 2 tsunami yang terjadi, Pak, ya? Ya, terdeteksi di targetnya di Halmahera Barat dan di wilayah kami sendiri di Bitung 0,2 meter. Status untuk tsunami sendiri di wilayah kita Bitung kategori siaga. Baik, Pak Akil, boleh diinformasikan kepada kami kembali informasi tsunami sudah terjadi di mana saja, Pak, dan dengan ketinggian berapa meter?
Ya, sampai saat ini terdeteksi termutakhir terakhir ada 2 lokasi yang terdeteksi di wilayah Halmahera Barat dengan ketinggian 0,3 meter, kemudian di Bitung 0,2 meter. Baik, apakah ada potensi di wilayah lain Pak untuk tsunami sendiri? Ya, sampai saat ini peringatan dini tsunami masih belum diakhiri ya, masih PT ketiga. Jadi masih status di beberapa tempat siaga seperti Kota Ternate, Halmahera, Kota Tidore, Kota Bitung, Minahasa bagian selatan, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe. Kemudian di wilayah lain, Bolmong, Minahasa Utara itu waspada. Namun estimasi waktu tiba adalah bervariasi tiap lokasi dari pukul 5.53 WIB lalu sampai dengan pukul 6.21 WIB yang lalu. Baik, apakah masih mungkin terjadi gempa susulan juga Pak? Ya, potensi untuk gempa susulan tetap ada, jadi selalu waspada untuk seluruh masyarakat. Diharapkan untuk pemerintah kota kabupaten yang berada pada status waspada siaga, diharapkan perhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi tepi pantai dan yang lain. Baik, apakah sebelumnya sudah ada informasi mengenai potensi gempa yang terjadi pada hari ini Pak? Ya, dari pada saat kesempatan pertama terjadi gempa sudah kita sebarluaskan kejadian gempa di wilayah kita ini ke stakeholder terkait, Forkopimda maupun masyarakat secara umum. Baik, untuk penyebab sendiri sudah diketahui Pak? Ya, penyebab tersendiri ini gempa tektonik di wilayah ini. Baik, Pak Akil, apakah sudah ada informasi mengenai korban luka maupun jiwa akibat gempa ini? Sampai saat ini kami di sini di Bitung belum mendapat informasi terkait dengan korban jiwa, namun beberapa lokasi ada bangunan yang terdampak dari gempa ini. Berapa bangunan Pak yang terdampak akibat gempa ini? Kami belum tahu secara pasti, namun ada beberapa laporan melalui video WA atau laporan dari stakeholder terkait beberapa bangunan yang retak dan ada keramik yang jatuh dari dinding-dinding. Begitu, Pak. Baik, untuk aktivitas warga saat ini bagaimana Pak di sana? Saat ini masyarakat di wilayah Bitung khususnya masih kondisi siaga dan beberapa sudah menjauhi wilayah bibir pantai dan ada juga yang masih beraktivitas seperti biasa. Baik, Pak Akil, mungkin boleh dikonfirmasi kembali kepada kami apakah nanti terjadi gempa susulan dan jika nantinya ada gempa susulan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, untuk potensi gempa susulan kemungkinan ada, namun selalu siaga untuk seluruh masyarakat terkait dengan potensi gempa susulan. Baik, tadi dikatakan bahwa ada tsunami yang sudah terjadi Pak ya, salah satunya di Halmahera. Untuk lokasi yang terjadi tsunami, apakah ada kerusakan di sana Pak yang berarti akibat tsunami? Ya, kalau untuk di Halmahera Barat, karena kami posisinya jauh dari sana, kami belum dapat informasi secara detail terkait dengan kerusakan di wilayah sana. Namun dengan melihat tingginya tsunami 0,3 meter hingga di Bitung 0,2 meter, lokasi tersebut mungkin tidak terlalu signifikan ya, tapi harus dipastikan secara verifikasi di lapangan kondisi di sana. Baik, sebagai konfirmasi kembali Pak, wilayah mana saja yang perlu diwaspadai terkait dengan tsunami? Ya, untuk wilayah-wilayah yang diwaspadai adalah Maluku Utara, yaitu Kota Ternate, Halmahera, Kota Tidore, kemudian Sulawesi Utara, Kota Bitung, Minahasa bagian selatan, Minahasa Selatan bagian selatan, Minahasa Utara bagian selatan, Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara bagian utara,
kemudian Bolangan Mongondo bagian selatan. Baik, Pak Akil, warga diminta untuk siaga, tapi mungkin beberapa masyarakat juga mungkin masih ada yang bingung. Langkah apa sebetulnya yang paling sederhana yang bisa dilakukan saat terjadi gempa? Ya, untuk pada saat terjadi gempa, mohon untuk mengikuti anjuran dari BMKG dan BPBD dalam hal ini terkait dengan potensi tsunami, menjauhi bibir pantai ke tempat yang lebih tinggi. Pada saat terjadi, misalnya terjadi gempa susulan, mohon menjauhi dari bangunan-bangunan yang mudah roboh. Baik, terima kasih Pak Akil Ihsan, Kepala BMKG Bitung atas waktunya. Selamat pagi, Pak. Selamat. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Gempa 7,6 magnitudo juga terasa di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Kepanikan terjadi di sejumlah rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Budi Mulia, Bitung, Sulawesi Utara. Di dalam gedung mau rubuh tadi. Panik tadi langsung keluar. Tadi langsung rasa getar gitu. Ini langsung kabur gitu. Ya, para pasien ini panik dan berhamburan keluar dari gedung Rumah Sakit Budi Mulia, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Guncangan kuat terasa hingga membuat dinding rumah sakit retak. Sejumlah pasien bahkan sambil membawa selang dan tabung infus demi menyelamatkan diri ke halaman rumah sakit. Lama sekali sampai kayak begitu ya? Iya, kuat sampai lama. Menurut BMKG pemirsa, gempa terjadi pada pukul 5:48 waktu Indonesia Barat. Di dalam gedung mau rubuh tadi. Panik tadi langsung keluar. Tadi langsung rasa getar gitu. Ini langsung kabur gitu. Gempa ini berpotensi tsunami. Masyarakat setempat diminta untuk waspada. Lama sekali sampai kayak begitu ya? Iya, kuat sampai lama sekali. Makanya mau cek dulu. Mau rubuh nih rumah. Ini orang di dalam gedung. Di dalam gedung mau rubuh tadi. Panik tadi langsung keluar. Tadi langsung rasa getar gitu. Ini langsung kabur gitu. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan rekan Jeffrey lagi di wilayah Manado. Selamat pagi, Jeffrey, bisa diinformasikan kepada kami di mana lokasi Anda saat ini dan bagaimana kondisi warga? Oke, Rita, dapat saya sampaikan saat ini saya berada di depan Polri Sariung Manado Hall B, di mana lokasi ini merupakan dampak gempa, di mana saat gempa tadi terjadi, selasar atau teras yang ada di Hall B itu hancur runtuh dan menimpa seorang pemilik kantin yang berada tidak jauh dari lokasi itu, sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Di mana identitas korban yaitu Desi Lahia umur 69 tahun. Nah, di lokasi ini aparat kepolisian sementara melakukan olah TKP serta mengamankan lokasi untuk warga tidak mendekati ke tempat kejadian, di mana masih terdapat reruntuhan kecil yang
kemungkinan besar bisa mengakibatkan runtuhan susulan. Nah, saat ini pemerintah setempat, di mana pemerintah Kota Manado, dan Provinsi Sulawesi Utara telah menghimbau warga untuk tetap waspada terkait dengan gempa-gempa susulan, walaupun gempa susulan tidak sebesar seperti gempa utama. Ya, Jeffrey. Baik, Jeffrey boleh perlihatkan kepada kami bagaimana kondisi terkini di sana? Oke, Reza, pas saya lihat di mana sini kompas kepolisian melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian. Nah, ini era pimpinan kita pejabat utama Bapak Wakapolda dan Bapak Kapolresta secara melakukan peninjauan lokasi. Di mana masih terlihat runtuhan yang posisi di sekitaran sana itu yang hancur, dan untuk TKP korban meninggal dunia yang ada di sebelah sana seperti masih dilakukan olah proses TKP. Nah, ini kantin-kantin yang salah satu pemilik kantin ini yang meninggal dunia. Dari informasi yang dapat ada juga beberapa orang yang sementara jogi atau lari beristirahat, namun sampai sekarang sudah tidak berada di lokasi dan mereka pulang. Ya, Reza.